Ya, berikutnya saya akan persilakan untuk memberikan paparan. Selanjutnya dari Bapak Dr. Sains Rahmat Fajar Lubis dari peneliti Pusat Riset LSDA Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Mercy. Jadi saya boleh berdiri juga? Saya nemenin Pak Tat aja berdiri. Silakan Bapak, silakan. Oke, jadi sambil disiapkan slide-nya, karena kota pantun ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi izinkan saya berpantun juga gitu ya. Seminar pagi bersama-sama ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua gitu ya. Ya. Luar biasa. Nggak ada cakepnya ini. Oke, yang saya hormati Pak Kepala Direktur PDAM, kemudian Pak Kepala Dewan, kemudian para narasumber, ini rekan sejawat yang luar biasa, Mbak Mercy, kemudian Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di sini. Jadi izinkan saya sedikit 15 menit saja hanya memantik diskusi ya. Jadi mitigasi bencana air tanah di perkotaan Indonesia. Jadi kita bicara mengenai bencana ya, bencana air tanah. Kalau ini adalah bahaya, maka setelah jadi bahaya itu adalah bencana. Ya, jadi mungkin sebelum saya mulai presentasi perlu dipahami dulu disclaimer bahwa memang kita punya masalah dengan bahasa. Kalau di bahasa Inggris mudah, bahaya itu hazard. Ya, jadi hazard, bencana itu disaster. Tapi kalau di kita turun jadi bahaya dan bencana. Jadi bahaya itu memang ada, tapi belum jadi bencana kalau tidak ada kerugian di kita. Jadi kalau jadi bencana itu kalau ada kerugian jiwa atau ekonomi di kita baru jadi bencana. Tapi kalau bahayanya ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu tiap hari ke jalan tuh udah bahaya. Gitu. Tapi bukan bencana kalau Bapak bisa mencegah tidak terjadi kecelakaan, memakai pengaman pada saat naik motor ya, itu adalah tidak menjadi bencana. Hanya memang setiap hari kita akan selalu berhadapan dengan bahaya. Nah, jadi air tanah ini bahaya. Jadi mungkin lanjut slide-nya silakan. Jadi tak kenal tak sayang, saya Rahmat Fajar Lubis ya. Jadi tapi lahir di Bandung, jadi Lubis Bandung kalau buat orang-orang ya. Jadi sedikit cerita aja ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian saya dulu di LIPI, tapi per 1 September 2021 semua lembaga penelitian digabung ya menjadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi LIPI, BPPT, LAPAN, Batan itu bergabung. Kemudian juga ke penelitian-penelitian di kementerian dan lembaga juga bergabung di BRIN. Jadi ini masih masa transisi dan masih masa yang luar biasa. Oke, jadi sedikit seperti itu. Kemudian lanjut slide berikutnya. Ya, jadi masalah adalah kami BRIN sekarang sudah bergabung, tapi ternyata masih kurang orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi masih kurang peneliti-penelitinya, terutama untuk masalah air tanah. Jadi air tanah dalam masalah riset di BRIN sekarang ini dan juga riset di Indonesia lebih ke masalah dianggap sebagai masalah hanya sebagai sumber air tawar. Padahal banyak masalah yang lain ya. Dia adalah geodiversitas, dia masalah untuk jasa lingkungan. Kemudian yang akan kita bicarakan sekarang dalam hari ini adalah mengenai potensi bencananya ada, ya. Kemudian mengenai perencanaan wilayah juga air tanah ada, energi, potensi bahan mineral, geoteknik itu adalah air tanah juga, dan yang terakhir yang terbaru itu geomedik Bu Dokter. Jadi bicara air tanah untuk kesehatan, mata air panas untuk kesehatan kita belum punya ahlinya. Ya, apakah mata air ini sama, semua nggak ada. Jadi saya menghimbau kalau Bapak Ibu punya anak, tolong daftar ke BRIN gitu ya. Jadi gitu. Atau Bapak Ibu yang mau daftar ke BRIN sangat terbuka. Kita masih sangat kurang peneliti-peneliti di sini ya, dan yang mau benar-benar passion untuk membangun ilmu pengetahuan di Indonesia. Oke, jadi itu yang pertama. Oke, slide selanjutnya. Jadi ini masalahnya sebenarnya. Jadi masalah yang utama ini adalah sebenarnya Pak Agus tadi yang jawab. Kita air bakunya masih sangat kurang. Ya, ini adalah data 2018, kita bisa lihat bahwa air bakunya itu hanya baru mencapai 38% ya untuk Indonesia. Jadi sisanya itu pakai air apa nih? Kalau air baku nggak ada, kalau air perpipaan nggak ada gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ternyata 46% itu air tanah. Jadi memang kenapa jadi air tanah jadi masalah di Indonesia? Karena memang belum ada alternatif air yang lain. Ya, data nasional pun di Bappenas data 2018 baru 38% yang terpakai bisa dipenuhi oleh air bakunya. Otomatis kalau tidak pakai air baku pakai air apa? Kalau kita bicara pulau kecil dia pakai air hujan menampung kalau Bapak Ibu lihat. Tapi kalau di kota-kota besar air hujannya kualitasnya nggak baik. Nanti Dokter Mary bisa cerita tuh kualitas air hujannya. Jadi akhirnya mereka memakai air tanah dan kadang-kadang sampai kering seperti ini gambarnya. Oke, slide berikutnya. Jadi itu masalahnya. Sehingga ketika semua memakai air tanah, ya terjadilah masalah-masalah untuk air tanah. Muka air tanah turun, debit-debit mata air berkurang, malah ada mata air yang hilang. Ya, kualitasnya juga berubah karena masyarakat selain memakai juga sebagai timbal jasanya dia mengirimkan limbah ke air tanah itu ya. Jadi oke, saya pakai itu saya buang gitu ya. Nah ini jadi masalah. Ini masalah air tanah yang real di Indonesia. Sehingga indikator-indikatornya jelas, kita bisa lihat muka air tanah terus turun, debit-debit terus menurun, kualitas terus berubah. Ini problemnya dan ini adalah bahayanya. Belum jadi bencana, baru bahaya. Nah lanjut, dia akan menjadi bencana kalau sudah masuk ke dijelaskan oleh pemerintah di Undang-Undang 24 tahun 2007.
Ya, kalau sudah ada kerugian yang saya bilang. Dan itu bahayanya itu adalah bahaya geologi, ini masalah air tanah masuk di situ, lingkungan, bahaya hidrometeorologi, perubahan iklim, bahaya teknologi juga berbahaya kalau Bapak Ibu tidak salah menggunakannya menjadi kerugian, dan bahaya sosial. Nah, turunannya di sini baru bisa menjadi bencana. Nah, kalau kita bicara kerugian, slide berikutnya ada 2 untuk bencana air tanah. Yang pertama itu secara alami. Jadi secara alami juga air tanah bisa menjadi bencana ketika kita tidak tahu bahwa ternyata ada air tanah yang kualitasnya memang mematikan. Ini di daerah Indonesia Timur. Mungkin pernah dengar kasus Buyat, Bapak sekalian, itu secara alami memang kualitasnya banyak merkuri. Ya, jadi nggak semua air tanah bagus. Kita di daerah Jawa, gunung api, air-airnya bersih semua, kita aman. Tapi banyak daerah-daerah yang geologinya berbeda, itu batuan-batuan ultra basa kita bilang ya, atau batuan beku itu dia toksik. Nah, ini secara alami sudah bahaya. Kemudian air tanah punya karakter yang beda dengan air permukaan. Dia punya tekanan yang lebih dari 1 atmosfer, overpressure. Bapak Ibu pernah dengar kan, pengen ngebor nyari air, taunya yang dapat adalah lumpur. Pengen ngebor nyari air, taunya yang dapat adalah gas. Nah, ini adalah bahaya-bahaya secara alami yang sudah ada di sini. Kemudian air tanah juga sangat tergantung dengan cuaca. Ya, ada beberapa mata air yang berair pada saat kemarau, hujan, pada saat kemarau kering. Nah, kalau kita tidak paham seperti ini, kita akan menjadi bencana ini. Tapi ini yang secara alami. Jadi yang terkait gempa bumi juga dia akan mengganggu air tanah, likuifaksi itu terkait sekali dengan air tanah, tsunami juga merubah kualitas air tanah, gerakan tanah kita sama-sama tahu itu akibat air tanah. Jadi secara alami sudah ada bahayanya. Nah, nggak cuma itu saja, ditambah bahaya yang oleh kita sendiri dibuat. Slide berikutnya. Ini yang disebut sebagai bahaya kecepatan, boleh mundur 1 langkah. Nah, bahaya antropogenik. Kita mengambil berlebihan, tidak memperhitungkan kualitasnya, kita juga memanen bahaya di sini. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengalami, apakah sudah ada yang sumurnya kering? Nah, itu kan sudah jadi bencana, karena ternyata Bapak Ibu harus memperdalam lagi, artinya ada kerugian ekonomi di situ. Kemudian Bapak Ibu lupa matiin pompa, air tanahnya udah kering, rusak pompanya, itu sudah menjadi bencana buat Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Itu adalah bicara yang antropogenik. Kemudian kalau terus turun muka air tanah dan tidak dijaga, maka terjadi amblesan, land subsidence. Terjadi intrusi air laut kalau di daerah pesisir, ya, terjadi perubahan kualitas. Sumur yang tadinya Bapak bisa pakai sekarang nggak bisa karena Bapak Ibu tidak menjaga dengan baik. Dan sampai sekarang itu belum bisa diatasi ya Bapak Ibu sekalian. Remediasi bisa, tapi mahal, ya. Beberapa bisa remediasi, tapi enggak. Seringnya di sumurnya apa yang terjadi? Tutup saja. Ya udah tercemar, udah hitam sumurnya, udah bau, tutup aja. Itu kan selesai berarti, ya, gitu. Jadi itu sedikit tentang bencana. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya bicara solusinya aja sedikit. Oke, jadi lanjut. Jadi yang harus kita bangun untuk memitigasi bencana-bencana ini, itu adalah kita membangun ketahanan air kita. Nggak bisa bicara air tanah sendiri. Air tanah harus terintegrasi dengan yang lain. Oke, kita lanjut. Jadi dalam presentasi ini saya menawarkan 4 strategi. Jadi mengobati air tanah, kalau kita bicara dokter, ada dokter di sini saya kurang enak juga. Jadi harus racikan. Ya, racikan dari beberapa obat. Gak bisa cuma 1 obat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga udah tahu kalau sakit kan nggak pernah dikasih 1 obat ya. Itu bukan dokternya komersil, memang beda-beda treatmentnya. Jadi obat yang pertama itu adalah kita pertama tentu saja harus tahu masalahnya, masalah spesifiknya. Nah, ini perlu dokternya, dokter buminya. Jadi tadi kalau Pak Taat udah bicara mengenai hidrogeologi, ya kita coba belajar jadi pura-pura main dokter-dokteran lah, dokter-dokteran air tanah kalau seperti saya. Tapi ya seperti ini. Jadi kita harus tahu masalahnya. Kemudian ada 4. Itu yang pertama adalah pemenuhan air baku kota. Ini kuncinya salah satunya. Jadi bagaimana supaya tidak menggunakan air tanah, masyarakat harus pakai air baku kota, air perpipaan. Itu kuncinya sebenarnya salah satu. Kemudian yang kedua itu obatnya adalah prioritas penggunaan sumber airnya. Jadi harus ada komponen yang mengontrol. Kalau memang sudah tersedia air baku, ya kenapa harus pakai air tanah lagi? Ya, itu kan pajak, segala macam instrumen ekonominya. Karena kan masyarakat makhluk ekonomi. Dia akan mencari air yang paling murah, paling mudah diakses dan paling bagus untuk kesehatannya. Dan yang ketiga adalah percepatan konservasinya untuk sumber air di kota. Nah, yang keempat nih obat yang cukup mahal dan sering lupa ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya juga kalau beli obat ya nggak dipakai gitu, pemantauannya Pak. Harus dipantau hasilnya, nggak bisa kalau enggak. Oke, slide berikutnya saya coba detailkan dari rumus-rumus ini. Jadi yang pertama adalah dia harus dari air pipa. Jadi Pak Direktur, saya titip, kalau misalnya kita bisa menyediakan air perpipaan yang lebih murah dari air tanah, gitu ya, kan masyarakat pasti pindah dari air tanah. Karena udah tahu bahwa air tanah itu jadi masalah di sini. Dan sumber airnya sebenarnya kalau udah bicara air perpipaan nggak cuma air tanah, dia bisa air permukaan Pak. Kemudian ada teknologi yang lain, air hujan Pak. Sebenarnya bisa dikembangkan juga. Kemudian daur ulang Pak, recycle water.
untuk air baku. Jadi agak berbeda Pak, kalau misalnya seperti industri dia nggak perlu air dengan kualitas yang cukup baik Pak, dia hanya air baku saja, golongan 3 atau golongan 4, kelas 3, kelas 4 kan bisa dengan air recycle Pak, atau air hujan kita pakai. Kemudian desalinasi kalau di daerah pesisir, tapi kalau Depok tidak punya, jadi kita bisa bicara, tapi ini adalah sumber-sumber yang lain, sehingga air tanah itu bisa menjadi alternatif terakhir. Oke, slide selanjutnya. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita bicara perbandingan antara air perpipaan dan air tanah, seolah-olah sama ya kalau bicara ekonominya, itu tadi yang saya bilang jaring ekonominya. Jadi biaya rutinnya sama, ada biaya pemasangan, kemudian ada biaya bulanan, kalau air tanah nggak ada biaya pemasangan bulanan ya, yang ada adalah biaya pembuatan sumur di sini. Ya, tapi sebenarnya ada juga biaya pajak air tanah, ada biaya pemompaan. Tapi untuk air tanah itu sebenarnya ada yang tersembunyi, hidden cost, yang mungkin Bapak Ibu nggak sadar gitu. Jadi kalau hidden cost-nya untuk biaya rutin perpipaan itu adalah hanya kerusakan jaringan. Air tanah juga bisa ada kerusakan pipa, bocor semua. Tapi ada yang lain, misalnya air tanahnya nggak bagus kualitasnya. Bapak Ibu ada yang pasang saringan di rumah yang pakai sumur? Pasti pasang. Nah itu berapa tiap bulan? Pernah berhitung listriknya? Izin Pak Rahmat, 4 menit lagi. Yap. Oke, jadi saya singkat aja. Jadi perhitung, kemudian sumur, umur sumur juga ada umurnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu salah satu challenge ya. Oke, slide berikutnya. Jadi itu yang penting. Kemudian teknologinya banyak sebenarnya untuk air perpipaan Pak Direktur. Jadi udah dipilih dari sejak zaman kami di LIPI, tinggal dipilih Pak. Jadi kalau Bapak mau meningkatkan kualitas produk air, silakan. Kalau memang nanti Ciliwung punya masalah dengan treatment segala macam, Bapak bisa berpikir mengenai sumber air yang lain. Tapi intinya bahwa kalau masyarakat melihat air lebih murah, lebih bagus dan bisa langsung diminum, misalnya seperti PAM di Tangerang Selatan, klaimnya dia bisa langsung diminum, kan mereka pindah Pak. Jadi kita bisa hindari. Itu yang pertama. Jadi itu rumus yang pertama. Oke, rumus yang kedua adalah kita cerita mengenai bagaimana kemampuan suplai air bersih perpipaan tadi Pak. Bicara dari kota-kota lain di Asia yang punya masalah sama dengan air tanah. Tadi Pak Tat udah kasih grafiknya, turun terus tapi beberapa mulai naik nih muka air tanahnya. Nah apa rumus yang mereka pakai? Ya sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika mereka misalnya perusahaan air perpipanya bisa memberikan suplai air bersih yang panjang, maka orang berhenti ke air tanah. Tapi kalau nggak bisa nih, seperti sekarang masih 18% Pak, terpaksa komponen yang lain kita pakai, pajak air tanah yang besar misalnya, perizinan yang tidak mudah, itu yang kita pakai kan di situ. Sehingga akhirnya industri-industri atau yang butuh air besar, karena pajaknya besar, perizinannya sulit, ya mau nggak mau terpaksa pindah ke Depok. Dari Depok, dia akan mencari tempat lain yang sumber airnya bagus. Tapi ini kan tantangan ya Pak Kepala Dewan ya, kan investasi di kota nih kita bicara di sini. Jadi ya ini dua hal, jadi kalau misalnya kayak Tokyo Bangkok, karena dia waktu itu belum bisa suplai air pipanya, maka dia kasih pajak, dia kasih perizinan yang lebih sulit. Sehingga akhirnya industri-industri rakus air tanah pindah ke daerah lain. Tapi ini konsekuensi dengan perkembangan kota, ini perlu hati-hati. Tapi yang paling baik sih yang pertama, bisa dong, bisa kasih air pipa, ya kasih air yang baik, air baku, ya industri nggak perlu air yang harus langsung layak minum, ya kenapa tidak? Oke, mungkin slide berikutnya. Nah ini contohnya, jadi pakai pajak air tanah ya. Kalau kita pakai pajak air tanah, kita bisa kontrol, ini di Jakarta. Oke, slide berikutnya. Nah ini, kemudian konservasinya. Jadi konservasi ini saya dengan Pak Sarifudin nanti sesinya diskusi. Jadi konservasi ini adalah penata layanan air, ya kita belum pernah membuat suatu proper Pak. Kalau misalnya suatu perusahaan punya SIPA sekian, dia bisa nggak kita minta bikin effort kembaliin air yang sama jumlahnya Pak. Caranya yang ngembaliin air misalnya dengan sumur resapan, dengan reboisasi, kan kita udah bisa hitung semua Pak. Kenapa nggak bikin proper bahwa dia diberi izin 1000 liter per detik, dan dia ngembaliin 1200-500 per detik gitu, sampai 2000 liter. Nah ini kita belum bikin proper untuk industri yang bisa seperti itu. Appreciate Pak, kan Bapak bikin sumur resapan, Bapak bikin sumur injeksi, Bapak bikin program penghijauan, Bapak bikin parit resapan, kolam resapan. Apakah Bapak pernah menghitung berapa yang Bapak kembaliin? Gitu. Sekarang kalau dalam carbon trade itu udah terjadi, kalau Bapak Ibu pergi naik pesawat atau Bapak Ibu pergi naik mobil harus tanam pohon sekian jumlahnya untuk kompensasi karbon. Kemudian kita merasa oke, kita udah tidak menjadi beban dari dunia ini yang makin berat. Nah bisa nggak air tanah seperti itu? Kalau ngambil air tanah saya kembaliin sekian gitu loh. Nah itu, oke slide berikutnya, ini ceritanya, nah ini model-model yang tadi, oke lanjut. Nah ini adalah persapannya ya. Jadi teknologinya sudah sangat berkembang dari campaign yang lama, ya mungkin nanti bisa diskusi dengan Pak Taat ini. Tadi sudah dijelaskan, ada banyak metodenya, oke lanjut. Kemudian sebaran mutu airnya juga tolong dipantau. Nah ini yang kadang-kadang lupa, obat terakhir. Ya sering dilupakan, jadi padahal yang ini yang kunci. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian gimana mau cerita bahwa kualitasnya itu berbeda ya, pada saat musim kemarau dan musim hujan. DKI itu beda loh kualitas airnya pada saat musim hujan dan musim kemarau. Mungkin penyakitnya beda ya Bu ya, kan bisa cerita seperti itu.
Nah ketika seperti itu sadar, ya kenapa nggak bicara dengan air pipa aja yang kualitasnya sama sepanjang tahun. Kan itu sebenarnya salah satunya. Jadi kita belum lihat juga mengenai stuntingnya, ya WAS-nya, water access-nya kita belum lihat. Padahal itu adalah salah satu kunci. Ketika sumur kita kualitasnya terus menurun, maka generasi penerus kita ini tidak sesehat kita loh Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu apakah ada yang punya kasus seperti itu di Depok, mudah-mudahan tidak. Tapi itu tantangannya. Nah ini harus, kenapa kita harus ada pemantauan? Ya karena mungkin Depok ini nggak banyak sumur pantaunya. Mungkin Pak Tahat bisa cerita berapa jumlah sumur pantau. Mohon ditambah Pak Dewan, saya kalau boleh. Karena kita perlu dipantau, kita perlu lihat. Kenapa kita perlu pantau? Pertama kita harus tahu status kualitasnya. Sehingga masyarakat aware, kalau tiba-tiba ada kasus pencernaan, kasus yang lain, itu dari pantau. Kemudian slide berikutnya. Pak Rahmat, mohon maaf waktunya sudah habis. Ya, saya sedikit lagi, boleh tutup, kan saya belum pantun. Ya. Atau saya udah bosan Bapak Ibu lihat saya. Baik, sedikit lagi. Ya, jadi ini gambar yang bagus ini. Muka air tanah Jakarta mulai kembali, yang tadi perlu diklarifikasi. Dan saya juga lagi bertanya apakah itu groundwater reborn atau bukan. Itu adalah kalau ada pemantauan. Tapi kalau saya bicara di BRIN, ya di dunia internasional, kebetulan saya salah satu national chapter untuk International Association of Hydrogeology, ini ditolak karena cuma 36 sumur pantau untuk daerah seluas ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa nggak Depok punya sumur pantau yang lebih rapat sehingga kalau Depok mengklaim bahwa muka air tanahnya membaik, itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita kurang di sini Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menghimbau ya, jadi bisa memantau di sini. Jadi itu mungkin saya nitip juga Mbak Bersi. Oke, terakhir slide-nya sebagai penutup ya ini. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah air tanah, nggak cuma Indonesia kok. Kota-kota lain juga punya masalah yang sama dulu. Tokyo, Osaka, Taipei, Bangkok, Jakarta tuh punya. Jadi yang pertama tuh air tanahnya masih oke. Kemudian tiba-tiba terjadi bencana nih akibat pengambilan terus berlebih. Kota-kota lain di dunia juga mengalami Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kecil hati, ini bukan masalah Indonesia, ini masalah memang manusia terus mengambil air tanah tanpa memperhitungkan kelestariannya. Dan mereka belajar dari bencana yang ada, mulai ada penegakan peraturan, mulai ada kebijakan yang tadi, mulai dimainkan. Ya mulai ada pemulihan, itu yang tadi saya bicara mengenai 4 strategi. Tapi setelah pulih muka air tanahnya muncul bencana baru. Karena kebetulan misalnya sebagai contoh daerah Tokyo, dia udah bikin jaringan bawah tanah, kota-kota stasiunnya, kayak kita bikin MRT. MRT kan dibikin pada saat posisi muka air tanah di bawah. Ketika kembali MRT-nya banjir. Jadi itu ada bencana tahap berikutnya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya di mana Depok? Saya berharap Depok di tahap 1 terus. Ya, waktu saya mulai masuk Jakarta itu tahun 2004 dia di tahap 2 lagi parah-parahnya. Sekarang Jakarta udah mulai masuk tahap keempat tadi yang saya cerita bukti-bukti tadi. Ya, jadi kita cukup lama udah bergerak untuk mencoba membangun Jakarta secara kajian ilmiah di sini. Jadi saya berharap Depok itu adalah tetap di tahap 1. Jadi airnya bisa dipakai oleh masyarakat, tetap bersih tapi hanya untuk cadangan. Jadi ini bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat air pumpnya lagi tidak masalah, kita bisa pakai air sumur yang tetap bersih. Bisa kita seperti itu Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya. Jadi konservasi yang baik adalah konservasi yang nggak bicara, dulu sumur ini bisa dipakai loh, dulu sumur ini ada airnya. Jangan yang begitu bicaranya. Kalau semuanya dulunya, apakah konservasi kita berhasil Bapak Ibu sekalian? Oke, slide berikutnya. Cukup saya kira ya, jadi kita tahun ini adalah tahun air tanah, udah seneng. Timekeeper, jadi tahun ini adalah tahun air tanah di dunia karena memang jadi masalah. Jadi making the invisible visible, karena kita nggak bisa lihat air tanah. Ya, jadi kita bagaimana bisa memahami yang nggak bisa terlihat. Gitu. Jadi sama mungkin saya tutup sama pantun aja. Silakan Bapak. Pergi menyeberang bersama-sama ya. Jangan lupa, dikasih cakep sekarang ya. Jadi udah semangat. Jadi jangan lupa membeli belah di seberang ya. Siapa yang paling bijaksana? Mereka yang mau menjaga air tanah. Terima kasih.